Oke, perkenalkan nama saya Rizky Stompul. Di sini saya akan menerangkan makna kerangka pengendalian COSO. COSO adalah Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission. Adalah kerangka kerja untuk mengelola risiko perusahaan secara efektif. Kerangka ini memberikan pedoman komprehensif untuk membangun, mempertahankan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal suatu organisasi. Kerangka COSO terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu komponen, tujuan, dan struktur entitas. Masing-masing dimensi ini saling berhubungan dan mendukung untuk mencapai tujuan pengendalian internal yang efektif. Di sini saya akan membahas makna kerangka COSO, setiap hubungan sisi, dan contoh penerapannya. Pertama, komponen kerangka COSO atau depan kubis. Kontrol environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah dasar dari semua komponen lainnya dalam kerangka COSO. Ini mencakup integritas dan nilai-nilai etika dari organisasi. Komponen pegawai, filosofi manajemen dalam pengendalian risiko. Struktur organisasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab. Hubungannya adalah lingkungan pengendalian yang kuat memengaruhi semua komponen lain untuk menciptakan suasana yang mendukung, internal, dan efektif. Contoh, di sebuah bank, Dewan Direksi menetapkan kebijakan etika yang kuat untuk memantau pelaksanaan secara ketat. Bank juga melakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya integritas dan etika dalam pekerjaan sehari-hari. Dua, risk assessment atau penilaian risiko. Penilaian risiko adalah proses dinamis untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Organisasi ini mencakup identifikasi risiko, analisis dampak dan kemungkinan, serta pengelolaan risiko. Hubungannya, penilaian penilaian risiko membantu dalam menentukan area di mana pengendalian diperlukan mempengaruhi aktivitas pengendalian yang harus diterapkan. Contohnya adalah perusahaan energi melakukan penilaian risiko terhadap proyek pembangunan pabrik baru. Mereka mengidentifikasi risiko lingkungan, teknis, dan keuangan, serta mengembangkan rencana mitigasi untuk masing-masing risiko. Ketiga, kontrol activities atau aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa arahan manajemen dalam mengurangi risiko yang dijalankan. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian kerja, personal, dan pengamanan aset dan pemisahan tugas. Hubungannya adalah aktivitas pengendalian dirancang berdasarkan hasil penilaian risiko dan berfungsi dalam konteks lingkungan pengendalian yang diterapkan. Contoh, perusahaan. Perusahaan retail menerapkan pemisahan tugas antara karyawan yang menangani penerimaan barang dan yang melakukan pencatatan dalam sistem untuk mencegah kecurangan. Keempat, monitoring activities. Aktivitas pemantauan. Aktivitas pemantauan adalah proses yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu. Ini mencakup evaluasi berkelanjutan dan terpisah untuk memastikan bahwa pengendalian berfungsi sebagai mestinya. Hubungannya adalah pemantauan memberikan umpan balik tentang apakah komponen lain berfungsi dengan efektif dan memberikan dasar untuk melakukan perbaikan. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan audit internal secara berkala untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur operasi standar dan menilai aktivitas sistem pengendalian yang diterapkan. Kedua adalah tujuan kerangka COSO atau atas kubus. Yang pertama, operations atau operasional. Tujuan operasional mencakup efektivitas dan efisiensi operasi organisasi termasuk kinerja dan keuntungan. Hubungannya adalah suatu komponen pengendalian internal berkontribusi terhadap pencapaian tujuan operasional dengan memastikan operasi berjalan dengan efisien dan efektif. Contoh, sebuah perusahaan logistik mengoptimalkan rute pengiriman untuk mengurangi biaya bahan bakar dan waktu pengiriman meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, reporting atau pelaporan. Tujuan pelaporan mencakup keandalan
dan ketepatan waktu laporan keuangan dan non keuangan. Hubungannya adalah aktivitas pengendalian dan informasi serta komunikasi sangat penting untuk memastikan kendala laporan. Contohnya, perusahaan-perusahaan farmasi memastikan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan setiap kuartal telah melalui proses audit yang ketat untuk memastikan akurasi dan keandalan. 3. Struktur entitas atau sisi kubus. Adapun di dalam struktur entitas, yang pertama, entity level atau tingkat entitas. Division atau divisi, operating atau unit. Operating unit atau unit operasi, dan function atau fungsi. Struktur entitas mencakup berbagai tingkat dalam organisasi, di mana pengendalian internal diterapkan. Dari tingkat entitas hingga unit operasi dan fungsi tertentu. Hubungannya adalah pengendalian internal harus diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat entitas untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Contohnya, di sebuah perusahaan multinasional, kebijakan pengendalian internal diterapkan di semua cabang internasional untuk memastikan standar yang sama diterapkan di seluruh organisasi. Adapun hubungan antar komponen, interaksi dinamis. Semua komponen saling berinteraksi secara dinamis dan tidak dapat berdiri sendiri. Sebagai contoh, lingkungan pengendalian yang kuat mendukung aktivitas pengendalian yang efektif, yang pada gilirannya membantu dalam penilaian risiko yang lebih akurat. Pencapaian tujuan ini, setiap komponen berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi di bidang operasional, pelaporan, maupun kepatuhan. Tingkat organisasi, pengendalian internal harus diterapkan di semua tingkatan organisasi, dari tingkat entitas hingga unit operasi dan fungsi tertentu, untuk memastikan efektivitas keseluruhan. Sekian presentasi dari saya undur diri. Terima kasih.